welcome back to my YouTube channel. Ini aku Arkanjela Chelsea. Nah, jadi di video kali ini aku ingin melakukan makeup pada diri aku sendiri karena jarang banget dan banyak banget dari kalian yang request itu dari Instagram aku. Oleh karena itu I came up with this look. Nah, buat kalian yang mau tahu how I create this look, let's check it out. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Yang pertama kita akan menggunakan concealer untuk prime the eye. Seperti yang kalian tahu, aku lagi suka banget sama L'Oreal yang Infallible Full Wear Concealer ini. Nah, dan kita akan menggunakan ini ke seluruh bagian mata. Nah, seperti itu. Kita akan blend boleh menggunakan sponge, boleh juga menggunakan tangan kalian, terserah yang kalian mau aja kayak gimana. Nah, setelah itu kita akan set concealer ini menggunakan bedak. Kali ini aku akan menggunakan Prep Plus Set Plus Glow-nya dari punyaan Milani Cosmetics. Aku udah, kalau kalian tahu aku banyak banget pakai produk ini juga. Mohon maklum karena produknya udah gak terlalu, packagingnya udah gak terlalu aman ya kak. Jadi kita akan ambil sedikit produk ini. Aku sukanya, kenapa aku suka banget sama Milani yang Prep Set Glow ini, karena sejujurnya ini nggak cuma set the makeup tapi juga bisa memberikan efek yang sedikit lebih glowing. Dan aku sukanya karena kan translucent kan, warnanya cuma satu warna aja, jadi nggak yang kayak gimana banget gitu. Bisa untuk semua jenis kulit, ada kayak efek glowingnya, so it's perfect, super perfect. Selanjutnya kita akan menggunakan eyeliner. Hari ini aku akan menggunakan, kali ini kita akan menggunakan eyeliner terlebih dahulu. Nanti aku jelasin kenapa. Aku akan menggunakan eyeliner dari punyanya Maybelline yang Hyper Sharp Liner. As you know, kalau misalnya aku pakai buat diri aku sendiri, aku suka banget pakai drugstore makeup. Nah, kita akan menggambar wing eyeliner seperti ini, ya kan? Lalu kita akan tarik ke dalam, jadi membentuk seperti wing eyeliner seperti biasanya. Nah, kalau misalnya kalian merasa mau lebih sharp, ada nggak sih salah satu caranya? Aku akan memberikan sebuah tip buat kalian. Nah, biasanya kalau yang biasa aku lakukan adalah aku ngambil kuas yang sharp gitu, lalu aku sedikit ambil dari sini formulanya sedikit, warna hitam kan. Nah, aku ambil gitu, lalu aku sedikit smudge sedikit juga. Jadi aku rapiin menggunakan kuas. Nah, selanjutnya kalau kalian merasa misalnya bagian kelopak dalamnya ini kurang hitam, aku biasanya menambahkan sedikit dari Milani Supreme Kohl Eyeliner. Lalu aku akan menggunakan ini untuk mengisi bagian dalam matanya. Kalau misalnya mau dirapikan boleh banget. Biasanya aku ambil sedikit eyeliner, aku rapikan sedikit. Nah, selanjutnya aku akan menggunakan palet dari Lorac Pro. Nah, di sini ada palet warna hitamnya. Aku suka banget menggunakan warna hitam ini. Lalu biasanya aku semprot dulu menggunakan Studio Tropic yang original priming water. Kalau kalian tahu, aku juga udah suka banget. Jadi aku biasanya semprot dulu kuasnya menggunakan original priming water ini. Lalu aku akan dengan tambahan eyeshadow ini aku akan sedikit smudge eyelinernya, jadi efeknya eyelinernya sangat-sangat natural, as if ini kayak hanya menggunakan eyeshadow aja. Dan aku suka banget sih, ini teknik yang biasa aku gunakan adalah aku selalu menyemprotkan dengan original priming waternya Studio Tropic, karena emang aku sesuka itu sih sama Studio Tropic. Nah, selanjutnya juga tepat di atasnya warna hitam ini, aku akan menambahkan sedikit warna antara sable dan taupe ini, in between two colors. Kenapa? Biar aku smudge juga di atasnya warna hitam, jadi kelihatannya seperti it's like a supernatural smudgy eyeliner, ya enggak yang kayak terlalu bikin banget gitu. Nah, ini aku akan menggunakan warna ini tepat di atasnya juga. Jadi kayak ada perpaduan warna gitu loh guys, antara hitam, coklat juga. Jadi kayak it looks supernatural juga, tapi masih kelihatan edgy gitu. Nah, lalu juga aku menggunakan kuas ini. Aku akan menggunakan warna yang pertama, warna sable terlebih dahulu. Aku akan menggunakan efek cut
crease ya kan. Kadang-kadang kalau pakai cut crease kan biasanya ditambahin concealer di tengahnya. So aku akan memiliki teknik buat kalian yang bisa mengurangi step itu. Jadi konsepnya tetap cut crease tapi kelihatannya bisa lebih rapi, tetap bagus tanpa harus menambahkan concealer lagi di mata. Jadi yang pertama kita akan menggunakan warna sable. Lalu kita akan menggambar cut crease ini tepat di bagian yang lekukan mata ini, di bagian sini nih, ya kan? Lalu kita akan tarik ini keluar konsepnya. Nah, memang awal-awalnya kurang rapi tapi it's okay. Pokoknya ambil warna yang coklat tua dulu ya untuk perpaduan pertamanya. Lalu tetap menggunakan warna yang sama, itu sable. Pokoknya ambil kuas yang pipih seperti ini, lalu kalian gambar cut crease-nya. Terus ada yang tanya misalnya kayak, emang biasanya kacau sih freehand ya? Iya, kalau nggak freehand pakai apa? Nah, jadi pokoknya digambar dulu baseline-nya. Memang kadang-kadang biasanya kelihatannya nggak rapi atau apa, tapi it's okay, biarin dulu kayak gitu. Pokoknya gambar dulu sebisa kalian. Nanti kalau misalnya kurang rapi baru nanti ditambahin menggunakan concealer. Tapi so far kayak gini dulu. Bentar. Tuh, pokoknya kayak gini dulu. Lalu untuk intensify this, kita ambil hyper sharp liner tadi. Kita akan menggambar eyeliner ini juga tepat di cut crease kita. Lalu kita nanti akan smudge, oke? Tepat di warna coklat tadi, kita akan menggunakan eyeliner tipis sekali. Nah, lalu setelah itu kita cepat-cepat ambil kuas yang bentuknya seperti eyeliner seperti ini, lalu kita smudge. Jadi ada warna coklat, terus kita kasih indet dengan warna hitam sedikit. Itu aku selalu salah satu tips buat kalian semua sih untuk menggambar cut crease. Itu aku selalu ada warna hitamnya. Kenapa? Karena kalau warna coklat doang biasanya sih kurang kelihatan. Jadi eyelinernya selalu kita smudge. Boleh menggunakan eyeliner, jadi boleh pakai warna espresso atau warna hitam yang kalian punya. Atau misalnya kalian punya eyeliner kuas seperti ini, boleh juga dipakai tuh. Good idea banget. Jadi semakin pipi semakin bagus. Lalu just keep blending. Itu adalah salah satu key-nya juga. Keep blending until you get the perfect one seperti yang kalian suka. Lalu setelah satunya selesai, kita gambar ke satunya lagi. It looks like a mess at first, tapi it's okay. Pokoknya langsung ambil warna hitamnya, langsung kita blend. Jadi what I do is that aku cuman keeps adding warna hitam. Nah, setelah kalian itu kayak roughly done with the eyes, ya kan? Tadi dengan eyeliner dan kawan-kawan, what I want you to do is that actually I'm not done, sorry. Oke, setelah itu yang akan biasanya aku lakukan adalah nah ini nih teknik cut crease-nya ada di sini. Aku kayak ambil concealer gitu, kayak tadi aku pakai yang infallible concealer itu. Nah, lalu aku yang ngambil kuas seperti yang kayak gini. Lalu yang biasanya aku lakukan adalah aku ngambil ini langsung dari tube-nya concealer, ya kan. Lalu aku akan merapikan ujung-ujungnya semua, jadi rapi. Ada yang biasanya sukanya langsung diaplikasikan, maksudnya kayak langsung dikasih semua gitu concealernya. Boleh juga, tapi gue merasa semakin banyak concealer yang gue letakkan di mata, biasanya itu kelihatannya lebih creasy mata aku. Makanya aku selalu kalau bisa concealer tuh pokoknya 1-2 kali pakai doang, gak usah banyak-banyak. Terus sih kalau aku lagi di bagian depannya nih ya. Lalu yang satunya pun juga. Jadi kayak rapi, fine lines gitu. Dan concealernya aku pakai di kuas aja. Rapi gitu. Ini kan kuas blending yang bersih ya. Blend sedikit concealernya.
Misalnya ada yang sedikit tadi kena di bagian mata, nggak usah takut. Nah lalu kita akan ambil lagi preset glow-nya punya Milani, lalu kita set lagi concealer yang tadi baru kita gunakan ini. Nah kalau misalnya jadi udah sebegini, kita cuma tinggal rapiin bagian atasnya. Misalnya tadi ada yang kehapus sedikit, boleh banget sih rapiin gitu. Nah lalu setelah itu aku akan menggunakan warna putih dari Lorac palette ini. Jadi aku kan mau bikinnya yang super kayak 90s banget. Biasanya kalau zaman-zaman itu tuh dalamnya dikasih warna putih sininya. Jadi kelihatannya kayak beneran highlight dan contour gitu loh. Jadi ini aku pakai warna putih. Dan aku bisa semprot dulu menggunakan Studio Tropic seperti biasa. Itu adalah sebuah trik artificial sih. Dan dia pakainya ini setelah pakai bedak ya, jadi dipakein putihnya ini setelah kalian pakai bedak. Jadi kalian set dulu concealer baru kalian tambahin jadi putih. Udah gak sih? Ya. Nah biasanya setelah itu aku biarin let it sit first, especially bagian matanya. Lalu kita akan move forward ke bagian foundation terlebih dahulu. Seperti ini, ya kan? Nah, kita biarin dulu bagian matanya, kita langsung ke bagian face-nya dulu. Kita yang pertama, kita akan prep makeup kita menggunakan Studio Tropic Original Priming Water. Kita akan semprot. Gak cuma gitu juga, tapi juga untuk set bagian mata. Jadi kayak matanya biar lebih tahan lama juga. Dan tadi aku udah pakai moisturizer, aku udah pakai serum dan kawan-kawan. Kita akan lanjut ke bagian foundation. Nah hari ini aku akan menggunakan foundation dari Makeup Forever yang ribut. Kalau kalian tahu aku udah terlalu cinta sama foundation ini. Kayak it really nice. Itu beneran kayak super natural, bisa yang kayak smooth out fine lines dan beneran kayak damn, this is a good foundation gitu. Nah biasanya aku tarik sedikit keluar gitu konsepnya. Dan aku lagi pakai shade yang white 315. Dan sejujurnya aku pertama tuh sedikit ragu sih sama foundation ini. Kayak aku merasa kayak Makeup Forever kan yang terkenal yang HD itu kan. Dan aku udah yang kayaknya bagusnya yang HD deh. Kayaknya pentingan kita nggak usah coba-coba yang aneh gitu kan. Tapi terus habis itu gue lihat salah satu teman makeup artist aku pakai ini. So kayak oke, mungkin kita akan give it a try. Terus habis gitu, oh my god, kok aku demen banget gitu konsepnya. Like damn, this is so good gitu. Kayak langsung ya selama ini aku tinggalin zaman. Nah lalu setelah pakai kuas, biasanya aku double lagi menggunakan sponge. By the way belum rata ya bagian atas itu mamaku. Itu biasanya aku pakai sponge lagi. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan double coverage. Jadi kayak biasanya aku pakai kuas dulu untuk meratakan dulu semuanya, lalu setelah itu baru pakai sponge. Nah ya, I think setiap orang beda-beda, tapi cara gue ya untuk menggunakan foundation. Nah setelah itu kita akan menggunakan concealer, tetap menggunakan L'Oreal Infallible Concealer. Ini gila, gue demen banget sama concealer ini. Pertama, it's affordable, well it's a drugstore concealer, tapi kayak it's a full coverage, mengingatkan gue pada Tarte, campuran Tarte dengan NARS. Terus habis itu kayak tahan loh, kayak gak terlalu crack gitu. Jadi gue kayak for a drugstore makeup, sure, why not? Demen malah, cinta. Dan warnanya juga bagus di kulit. Canggih guys konsep. Nah biasanya yang gue lakuin adalah gue ngeblend dulu nih bagian bawahnya menggunakan sponge ya kan. Lalu setelah itu aku ambil kayak kuas bersih gitu. Biasanya blending brush, terus gue blending dong ke depannya. Kayak it's a full coverage concealer and it's nice, I love it. Nah setelah itu, biasanya untuk bagian tengahnya aku biasanya giniin aja untuk bagian hidung tengahnya. Aku nggak terlalu pakai krim contour hari ini untuk bagian hidung ya, mungkin aku akan kasih krim contour bagian pipi aja. Okay, I love it, love it, love it, love it. Juga. Lalu setelah itu
aku akan semprot ini lagi menggunakan original priming waternya Studio Tropic. Gunanya untuk apa? Pertama to give a moisture buat ini buat kulit gue, lalu juga bisa anti cracking juga, karena aku nggak suka kalau misalnya sudah mulai nge-crack nggak jelas, aku kesel. Nah selanjutnya kita akan contour. Aku akan menggunakan Milani yang contour and highlight cream and liquid duo. Seperti yang kalian tahu, aku biasanya kalau contour pakai cream itu pakai yang stick begini konsepnya, dan I've been loving this so much. Nah aku kalau contour nggak terlalu much yang kayak gimana banget, aku make it as natural as possible but it's still there gitu kalau aku konsepnya. Jadi sedikit aja, hidungnya nanti aku kotor, nggak sekarang. Nah setelah itu kita akan menggunakan cream cheek. Nah kali ini aku lagi mau pakai punya Noto. Ini kayak gue dapet kayaknya lama deh, tapi aku pengen nyoba karena belum pernah kepake gitu. Ini warnanya sedikit gelap sih, but let's try. Ini lucunya menggunakan tangan aja. Jadi Noto ini punyaan kayak makeup artist gitu, dan gue demen banget sama brand-brandnya dia. Pertama karena emesnya parah, lucu banget produk-produknya. Lalu juga kayak it's natural, terus mereka kayak really into kayak natural beauty gitu, dan as you know, gue kan demen banget ya begituan ya. Bagus banget parah. Kamu demen? Love, not too much but it's there. Ben. Nah lalu setelah itu kita akan menggunakan rollover reaction yang Moonlit ini. Gila, gue demen banget. I've been talking about this a lot. Gue suka banget sama produk ini. It gives you that perfect glow to your skin, like literally. Alright. Jadi ini Moonlit highlighter yang punyaannya si Rollover Reaction. You know I've been loving it so much. Pertama ini bagus banget, it gives you that perfect glow to your skin, dan warnanya bagus parah. Gue demen banget sama formula ini. It's the best invention for Indonesian market. Love it. Gue akan blend menggunakan sponge ya kan. Nah setelah itu kita akan set ini semua menggunakan bedak. Nah hari ini aku menggunakan powder dari Prep Set and Glow-nya Milani. Kita pakai ini. Kita akan menggunakan kuas. Dan kita akan aplikasikan ini ke seluruh bagian wajah. For an extra set, biasanya aku kasih lagi untuk bawah mata, especially itu kayak bedak tabur. Kali ini aku akan menggunakan punyaannya BLP. As you know, I've been loving that juga. Yang BLP ini bagus banget. Ini kan ada sponsnya sih, kita langsung aja lihat spons dari dia deh. Lalu aku akan set bawah mata tentunya pakai BLP ini. Ini untuk baking ya. Kenapa sih baking itu penting banget? Kalau aku biasanya aku tuh suka baking karena pertama it really sets the makeup, especially bagian bawah mata, especially bagian bawah mata. Tapi juga yang aku suka adalah bisa mencerahkan bagian bawah mata kalian, loh. Percaya nggak sih? Tada! Lalu selanjutnya kita akan kembali ke bagian mata terlebih dahulu. Aku hari ini akan mengaplikasikan bulu mata palsu. Jujur aja aku beli ini dari sebuah online shop di Indonesia, so there's no name. Pertama pasti kita harus jepit terlebih dahulu. Aku menggunakan penjepit bulu mata dari bulu mata dijepit, kita akan tambahin bulu mata palsu di atasnya. Show, bener-bener show ini. Jujur gue beli bulu mata ini dari online. Aku beneran literally beli online. It's from Shopee or Tokopedia or something like that. Tapi kalau misalnya gue ada brand sama social aja, dimasukin ya kata-kata ini, sorry. Kita pasang bulu matanya. Ya kan pasangnya sedikit keluar. Kenapa? Karena konsepnya mau ujungnya itu yang di ujung sana itu lebih panjang, lebih keluar gitu. Nah setelah bulu mata is done, kita akan swipe semua yang ada di bawah mata ini. Tadi kita kan baking kan, kita akan swipe ini semua. Nah lalu kita akan menambahkan yang namanya bronzer. Nah hari ini aku pakai palette punyaan Wicked aja deh. Nah aku akan menggunakan Wicked palette ini yang nomor, kalian tahu aku udah sering banget pakai palette ini juga.
yang Liberty Face Palette nomor 2 Deep Neutrals. Aku akan menggunakan bronzer dari sini just to enhance yang tadi kita gunakan. Lalu kita juga akan menggambar sedikit bagian hidung. Kita akan menambahkan highlighter juga, sedikit aja tambahan. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sedikit maskara. Aku akan menggunakan Sephora yang size up mascara. Ini untuk bagian bawah mata ya, di bawah mata aja. Dan aku jujur ya, aku lagi suka banget volumizing mascara, dan sejujurnya Sephora ini bagus banget loh, nggak bohong. Tuh, bulu mata aku langsung ada bagian bawahnya loh. Biasanya kayak nggak pernah bisa keluar. Langsung kayak ada gitu. Biasanya kayak susah banget keluarnya loh. Nah, setelah itu aku double lagi menggunakan Maybelline yang ini, Lash Sensational. Kenapa? Karena bagian bawah mata aku tuh kan parah banget nih, bulu matanya kayak tidak ada. Biasanya aku sisir lagi pakai ini. Tuh, lihat ya, lucu banget, parah. Mash love. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke bagian alis. Hari ini aku akan menggunakan alis dari Guel yang warna brown. As you know, I've been loving this so much. Ini kayak selucu itu dan sebagus itu. Yang aku suka pertama karena dia tipis banget, packagingnya bagus banget, dan juga kecil, ini gue suka. Tuh. I really love this eyebrow karena bener bisa gambar cerah depannya, parah lo, bagusnya, gue suka. Tuh kan, lucu banget. Hello. Damn, looks so good. Lalu setelah itu aku akan menggunakan Cella Eyebrow Defining Gel. Biasanya aku tambahin lagi sedikit kayak clear gel gitu di bagian depannya, jadi biar bisa naik ke puncak dulu konsepnya, Pak. Nah, last but not least, kita akan menggunakan lipstick. Kita akan menggunakan lipstick dari Colourpop yang ini warnanya ada Trap. Kita akan coba, lalu biasanya aku tumpuk lagi menggunakan gloss. Let's see. This is such an interesting color. Setelah kita menggunakan Trap ini, kita akan lanjut menggunakan Rose All Day. Jadi aku biasanya suka tumpuk-tumpuk gitu kan konsepnya. Nah, hari ini kita akan tumpuk menggunakan Rose All Day punya lip mousse. Bagian tengahnya kita akan isi dengan ini. Jadi ada dimensinya gitu. Lastly, kita akan menambahkan yang namanya lip gloss. Kita akan menggunakan Rose All Day punya lip gloss juga yang Joy Pill. Ini enak banget, parah. And there you have it. Nah, aku akan berdiri rambut aku and I will come back for you guys. And there you have it, my final look for today. Aku tadi nambahin bando, lalu selesai semuanya. Ini adalah makeup look yang terinspired by 80s, 90s. And thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye-bye.